Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal bedah tuntas modul tema 11 Sosiologi Paket C kalian yang judulnya Warna-Warni Kehidupan Sosial. Kalian pasti sadar kan, kalau masyarakat di sekitar kita itu nggak pernah diam. Selalu aja ada hal baru, selalu ada denyut perubahan yang terus berdetak setiap harinya. Nah, di sesi ini, mari kita bongkar bareng-bareng. Gimana sih perubahan itu bisa terjadi? Kenapa harus terjadi? Dan apa dampaknya buat kita secara sosiologis? Yuk, langsung aja kita mulai. Sobat deh, kalian perhatiin baik-baik gambar yang satu ini. Jomplang banget kan? Di depan, kita bisa lihat kerasnya kehidupan seorang pemulung yang masih pakai cara-cara tradisional buat bertahan hidup. Tapi, coba lihat ke belakangnya. Menjulang tinggi gedung-gedung pencakar langit yang super megah dan modern. Ini tuh bukti visual yang benar-benar nyata kalau masyarakat kita itu nggak pernah statis. Dinamika pergeseran dari cara hidup yang tradisional menuju modernitas itu literally terjadi persis di depan mata kita setiap hari. Oke, biar pembahasan kita hari ini efisien dan kalian gampang ikutinnya, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas konsep masyarakat yang selalu dinamis. Kedua, apa sih perubahan sosial itu? Ketiga, kita intip pandangan para ahli. Keempat, faktor apa yang mendorong perubahan itu? Dan terakhir, kelima, kita kenalan sama bentuk-bentuk perubahan sosial. Masuk ke bagian pertama kita, masyarakat yang selalu dinamis. Kalau ada satu hal yang paling konsisten dalam sejarah umat manusia, ya jelas, itu adalah perubahan. Masyarakat dinamis itu secara gampang didefinisikan sebagai masyarakat yang terus-menerus ngalamin perubahan yang cepat dan nggak pernah berhenti di satu titik aja. Pertanyaannya, kenapa sih bisa gitu? Kenapa kita nggak bisa diam aja anteng di zona nyaman? Jawabannya simpel. Karena secara kodratnya, manusia itu emang nggak gampang puas dan kebutuhan hidup kita itu makin lama makin kompleks. Kita terus berevolusi, kita berinteraksi, dan kita selalu cari cara baru buat beradaptasi. Jadi masyarakat yang terus berubah itu bukan hal aneh, melainkan sebuah kewajaran mutlak. Lanjut ke bagian 2. Terus, apa itu perubahan sosial? Nah, poin paling krusial di sini ada pada kata bermakna. Sosiologi itu nggak cuma ngurusin perubahan-perubahan kecil yang lewat gitu aja tanpa dampak. Nggak. Sosiologi itu nyari perbedaan keadaan dari waktu ke waktu yang benar-benar ngubah cara hidup kita secara mendasar. Artinya, ada struktur dan fungsi dalam masyarakat yang bergeser sedemikian rupa, sampai-sampai sistemnya udah nggak bisa lagi kerja pakai cara yang lama. Bayangin aja, gimana pergeseran cara kita belanja online, cara kita sekolah daring, atau cara kita komunikasi sekarang udah ngubah total tata cara interaksi di semua lapisan masyarakat kita. Dan kalau mau ngomongin bukti fisiknya, ilustrasi ini pas banget. Coba lihat, derek-derek raksasa dan kerangka beton yang lagi dibangun ini. Pembangunan gedung bertingkat itu bukan cuma sekedar nyusul batu bata dan semen ya teman-teman. Ini adalah simbol kuat dari transisi kita ke masyarakat modern. Di modul kalian, tokoh sosiologi kita, Surjono Sukanto, nekenin kalau perubahan itu selalu berawal dari dua syarat mutlak, interaksi sosial dan komunikasi. Lewat interaksi dan komunikasi buat menuhin kebutuhan sehari-hari inilah, kita terus ngedorong batas yang ada, dan pelan-pelan ngubah lanskap sosial kita jadi lebih maju dan modern. Sekarang kita masuk ke bagian 3, pandangan para ahli sosiologi. Siap-siap ya? Oke, boleh disiapin nih catatannya, karena definisi ahli ini tuh sering banget keluar jadi kunci jawaban di ujian kalian. Kita mulai dari Jilin dan Jilin. Pandangan mereka ini lumayan luas loh. Mereka ngelihat perubahan sosial itu layaknya sebuah variasi dari cara hidup. Coba deh bayangin gaya hidup kalian sekarang, terus bandingin sama zaman kakek nenek kalian dulu. Beda jauh kan? Nah, Jilin dan Jilin bilang variasi ini bisa dipicu sama banyak banget hal, fisik dan demografis. Bisa karena kondisi alam yang berubah, penduduk yang makin padat, pergeseran ideologi, sampai adanya penemuan teknologi baru. Pokoknya, kalau lingkungan sekitar kita geser, cara hidup kita otomatis bakal ikutan bervariasi buat menyesuaikan diri. Beda lagi ceritanya sama tokoh yang satu ini, Selo Sumarjan. Kalau Jilin dan Jilin ngelihat dari kacamata yang super luas, Selo Sumarjan ini fokusnya lebih tajam. Beliau menitik beratkan perubahannya pada lembaga kemasyarakatan. Lembaga ini tuh contohnya kayak sistem pendidikan kita, hukum, atau bahkan keluarga. Gini logikanya, kalau lembaga-lembaga ini berubah, efek dominonya itu bakal langsung ngehantam sistem sosial di bawahnya. Nilai yang kita anut, sikap kita ke orang lain, sampai kelakuan sehari-hari kita pasti ikutan berubah. Jadi, perubahan yang dimulai dari atas, alias lewat institusi, ujung-ujungnya bakal membentuk ulang keseharian kita di bawah. Biar kalian makin gampang paham, mari kita jejerin dua ahli besar lainnya. Trik gampang buat ngingetnya gini. Robert M. McIver itu ngomongin soal manusia dan hubungannya, sedangkan William F. Ogburn ngomongin soal mesin dan teknologi. McIver bilang perubahan sosial itu ya pas interaksi dan keseimbangan sosial kita terganggu.
Di sisi lain, Ogburn itu kekeh banget kalau kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan lah yang jadi mesin utama buat ngubah pola pikir dan kehidupan sosial kita. Siapa yang benar? Dua-duanya benar. Mereka cuma lagi motret fenomena perubahan dari lensa yang beda aja. Kita lanjut ke bagian 4, faktor pendorong perubahan sosial. Terus apa sih yang sebenarnya memicu pergeseran gede-gedean ini? Modul kalian udah merangkumnya dengan sangat ciamik nih. Ada yang namanya faktor internal, alias dorongan yang muncul dari dalam masyarakat kita sendiri. Pertama, perubahan demografi. Kalau penduduk tiba-tiba membludak atau malah merosot tajam, struktur masyarakat pasti mau nggak mau harus adaptasi. Kedua, penemuan baru. Setiap ada inovasi yang lahir, cara lama perlahan bakal kegusur karena ada cara baru yang lebih gampang dan efisien. Dan yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Percaya atau enggak, benturan dan ribut-ribut di masyarakat itu seringkali malah jadi pemicu yang memaksa kita buat cari jalan keluar dan ngebentuk tatanan sosial yang benar-benar baru. Dan sampailah kita di bagian 5, bentuk-bentuk perubahan sosial. Karena cakupan perubahan sosial itu luas banget, sosiologi membaginya ke dalam beberapa bentuk biar kita gampang menganalisisnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan proses terjadinya, salah satu bentuk yang paling utama itu namanya evolusi. Ingat ya, evolusi itu perubahannya pelan, bertahap, dan seringnya sih nggak direncanain secara sadar sama masyarakatnya. Masyarakat kita cuma ngalir aja, menyesuaikan diri sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Ini contoh klasik banget gimana para sosiolog mengklasifikasikan proses yang terjadi secara natural di lapangan. Nah, sekarang saya nggak mau kalian cuma dengerin aja, modul ini ngasih kita semacam tantangan ringan. Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini. Apakah manfaat dari industrialisasi? Ini buat ngetes seberapa jauh sih kalian paham arah perubahan sosial zaman now. Industrialisasi itu kan bagian dari modernisasi ya, yang harapannya bisa bikin hidup kita lebih gampang, lebih terstruktur, dan roda ekonomi muter lebih cepat. Sekarang coba kalian tengok ke sekeliling, kira-kira pergeseran ke arah industri ini udah ngasih manfaat yang nyata belum sih buat lingkungan kalian? Sebagai penutup dari penjelasan materi kita kali ini, ada satu hal yang udah pasti banget. Masyarakat itu nggak bakalan pernah berhenti berubah. Dinamika ini bakal terus bergulir, jalan terus ngelewatin berbagai generasi. Tapi buat kita sebagai pembelajar, dan pastinya sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, tugas kita bukan cuma ngafalin teori kalau perubahan itu nyata. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah kita siap buat ambil peran dan bantu ngarahin gelombang perubahan ini jadi sebuah masyarakat yang jauh lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih maju? Terima kasih udah ngikutin obrolan kita hari ini. Teruslah belajar, amati sekeliling kalian dengan kacamata sosiologi yang baru, dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.